Ada 5.550 orang yang minta resep sambal ayam goreng kemarin. Kita buat yuk. Pertama, goreng bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan kemiri. Kalau udah agak layu, masukkan terasi, goreng lagi. Nah, kalau udah layu semua, masukkan bawang goreng, gula merah, ulek. Setelah itu, tumis tomat yang udah dipotong kecil-kecil, lalu kasih air. Masukkan sambal tadi, kasih garam sama micin. Aduk-aduk sampai airnya kering. Ini aku pakai Cosmopan dari stand cookware, anti baret, anti lengket. Nah, sambal untuk ayam goreng lalapannya udah jadi. Kita coba yuk. Tuang ke wadah, kasih kecap. Ambil ayamnya, cocol ke sambal. Aduk-aduk ke nasi. Enak banget. Hai, ini garlic chicken with creamy sauce. Enak banget, yuk kita mulai bikin. Jadi pakai paha file yang ada kulitnya yang udah dipotong-potong, ukurannya sekitar 5 sentian, seperti itu. Beri garam dan lada di kedua sisi, kemudian tumis di olive oil ya, yang sedikit aja, atau pakai minyak biasa juga boleh, hingga kering di kedua sisinya seperti ini. Kemudian boleh disisihkan. Nah, pan bekas goreng ayamnya ini tuh jangan dicuci, lanjut kita lelehkan margarin, kemudian masukin bawang putih, aduk-aduk hingga lebih layu, baru masukin air kaldu ya. Itu air panas sama kaldu gitu yang udah dilarutin, kemudian masukin cooking cream, bumbuin pakai garam, gula sama cabai bubuk. Kalau udah masukin ayamnya, aduk-aduk, masak hingga lebih mengental lagi dan meresap, dan ayamnya pastikan mateng ya. Terakhir taburin pakai parsley kering, dan ini tuh udah jadi enak banget. Kalian mesti cobain dan tetap ya makannya pakai nasi. Pecinta ayam wajib banget cobain menu ayam saus tiram ini. Gampang banget, semua bahan kita iris, dan aku di sini pakai ayam file yang paha, dipotong memanjang gitu, terus beri tepung maizena hingga merata, lalu digoreng hingga kering, hingga setengah kering sih. Kalau udah diangkat, lanjut kita siapin ini minyaknya dikurangin, terus tumis bawang merah, bawang putih, masukkan jahe, cabai-cabean, aduk-aduk, kemudian masukin ayamnya, langsung aja bumbuin pakai gula, garam, kaldu, lada, saus tiram, dan kecap manis. Aduk-aduk. Kalau udah masukkan air, terus beri larutan maizena, aduk-aduk hingga mengental, kemudian masukin kentang yang udah digoreng. Kalau bisa juga potongnya memanjang ya, biar sama kayak ayamnya. Lalu masukkan juga daun bawang yang udah diiris lebar. Dan ini udah jadi, aduk hingga merata. Chicken salted egg yang super creamy, aku baru saja bikin ini, gampang banget, favorit di rumah. Jadi bahan-bahan tepungnya dulu untuk ayamnya dijadikan satu, terus dibagi 2 sendok makan untuk bikin adonan basah sampai kental seperti ini. Kemudian masukin ayam dada file yang udah dipotong kotak, aduk-aduk, terus masukin ke bahan keringnya, campur, kemudian kalau udah semua ini diamkan dulu sekitar 15 menit, kemudian goreng hingga kuning kecoklatan sampai kering ya, kayak gini. Kemudian kita siap untuk bahan salted egg-nya. Jadi pakai kuningnya telur asin, kasih sama susu cair, aduk-aduk. Kalau mau pakai creamer juga bisa, hingga seperti ini ya. Kemudian tumis bawang putih. Kalau udah wangi, masukkan potongan cabai sama daun jeruk, kemudian masukin sausnya, beri garam, kaldu sama lada, aduk-aduk, pastikan tes rasa. Kalau udah oke, mendidih, masukkan ayamnya, aduk-aduk, dan udah jadi. Ini kalau di luaran harganya bisa mahal banget, jadi mendingan bikin sendiri di rumah. Bikin chicken cordon bleu. Jadi yang pertama dada ayam, pakai separuh dada ya, terus dibagi 2, jangan sampai keputus. Kemudian dilapisin plastik wrap untuk dipipihkan seperti ini. Beri bawang putih bubuk, garam sama lada, diratakan. Lanjut dikasih smoked beef, aku pakai 2. Terus pakai keju mozzarella, bisa juga pakai keju melt. Kemudian digulung-gulung. Digulungnya dari bawah, dari bagian yang paling kecil, kemudian kanan kirinya juga dilipat, dimasukin, dan plastiknya juga diikat. Kemudian kita masukin freezer sekitar setengah jam. Kalau udah, kocok telur, siapin tepung terigu sama tepung roti. Nah, ini udah mulai agak mengeras, supaya bentuknya tetap stay seperti itu. Kemudian celupin di tepungnya dulu sampai rata. Kalau udah, masukin ke telur, balur di telurnya sampai merata supaya tepung rotinya bisa lengket ya. Terus ini masukin ke tepung roti, kemudian sambil ditekan-tekan, terus siap untuk digoreng.
Goreng hingga kuning kecoklatan. Apinya kecil aja atau api sedang juga boleh supaya mateng sampai dalam-dalamnya ya, dan perlu kesabaran dibolak-balik gitu. Nah, udah jadi. Kita lihat dalamnya apakah matang dan melt. Dan ternyata matang. Ini buah dari kesabaran dalam menggoreng. Kayaknya aku bisa sih ngabisin sendirian satu begini pakai saus sambal, bah, nikmat banget. Kalian mesti cobain.